Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah masih senantiasa menurunkan kenikmatannya kepada kita agar di dalam kehidupan ini, dalam perjuangan yang kita lakukan, kita bisa kuat. Maka teruslah bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut agar Allah tetap menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tidak lain yang bisa kita lakukan selain terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahihkan pemikiran kita tentang Islam dan solehkan ibadah kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu nanti Nabi memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian tematik kita tentang nasihat-nasihat perjuangan. Yang malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana teknis, bagaimana nasihat-nasihat untuk memantapkan diri di jalan juang. Karena penting bagi kita untuk menerima nasihat, penting bagi kita untuk mendapatkan nasihat, bagaimana memantapkan diri di jalan juang. Karena dalam setiap perjuangan ada hambatan-hambatannya. Dalam setiap perjuangan pasti ada masalah-masalahnya. Kadang belum selesai satu masalah, sudah muncul masalah berikutnya. Belum selesai semuanya, datang lagi masalah-masalah yang bertubi-tubi. Maka perlu ada yang menguatkan kita, perlu ada yang menasehati kita agar kita tetap mantap, tegar, sabat di jalan juang ini. Apalagi berbicara tentang kehidupan itu tidak serta-merta mulus semuanya. Ada cobaannya, ada durinya, ada onaknya, ada hambatannya, ya. Tapi yang menjadi poin terpenting adalah semakin hebat seseorang, semakin hebat perjuangannya, maka semakin hebat pula ujiannya. Ujian yang hebat itu berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk bisa menaklukkan atau menjadi pemenang dalam setiap ujian-ujian tersebut. Ujian yang hebat hanya untuk orang yang hebat. Jadi untuk itu perlu ada selalu nasihat, perlu selalu ada masukan agar kita tetap mantap dalam jalan juang ini. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita waspadai adalah segala tindakan kita yang mengotori perjuangan. Kita pernah sampaikan bahwa iman adalah kunci suksesnya perjuangan. Karena perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah berdasarkan keimanan. Sebagaimana kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman,
maka tidak diterima amal-amalnya. Begitu juga perjuangan. Manakala perjuangan yang kita lakukan kita tidak dasarkan dengan keimanan kepada Allah, maka perjuangan yang kita lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Berjuang memang melelahkan. Berjuang itu memang melelahkan. Karena dalam setiap pekerjaan pasti ada kelelahan. Dalam setiap usaha, dalam setiap pergerakan memang ada kelelahan-kelelahan. Maka dibutuhkan kekuatan untuk menopang segala bentuk perjuangan. Bahkan tidak hanya perjuangan, untuk menguatkan keimanan juga butuh kekuatan. Entah itu kekuatan iman, entah itu kekuatan fisik, entah itu kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan persaudaraan, bahkan kekuatan jihad. Semua diperlukan untuk memuluskan setiap agenda-agenda perjuangan. Semua dibutuhkan. Maka ada hal yang harus kita pahami sebelum kita terjun dalam medan perjuangan. Yang pertama, pahamilah bahwa yang sedang kesulitan dalam perjuangan itu bukan hanya kita. Orang-orang sebelum kita juga pernah mengalami kesulitan. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi pun mengalami kesulitan. Yang kesulitan mereka lebih berat dibandingkan kita. Dan para Nabi pun mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam mendakwahkan Islam. Maka menjadi sebuah hal yang tidak relevan kalau kita bilang tidak ingin diuji. Tidak ingin mendapatkan ujian dalam perjuangan. Dalam perjuangan yang harus kita pahami, pasti ada kesulitan-kesulitannya. Tinggal bagaimana cara kita untuk memenangkan kesulitan itu, mengalahkan kesulitan itu. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan perjuangan ini. Harus ada rasa bahwa kita adalah orang yang spesial yang dipilih oleh Allah, sehingga kita berani, mampu mengemban perjuangan yang berat ini. Ya, anggap diri kita istimewa. Kita harus anggap diri kita mampu. Ini kesempatan yang mungkin tidak datang kedua kalinya. Maka ketika kita sudah berada dalam jalur kebaikan, jalur kebenaran, jalur perjuangan, jalur Islam, maka tetaplah bersabar. Walaupun banyak rintangan, bahkan cacian dan makian, kita harus tetap melanjutkan hidup kita. Ya, tetap lanjutkan perjuangan kita. Tetap lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Tetap lanjutkan agenda-agenda perjuangan walaupun kita dicaci maki. Walaupun kita direndahkan. Ya kan? Nggak usah peduli, fokus kita harus lanjutkan hidup kita. Ahsan kita bisa membuktikan bahwa yang dituduhkan kepada kita adalah hal yang salah. Tetap lanjutkan perjuangan kita. Yakinlah bahwa setelah perjuangan panjang ini pasti akan berakhir dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Kebahagiaan lahir manakala kita bisa terus berjuang apapun kondisi kita. Kebahagiaan akan muncul manakala kita bisa menyertai setiap event-event perjuangan dan kita berada di sana memenangkan Islam, menjayakan Islam, dan sekaligus sebagai kebanggaan kita nanti bahwa kita tetap melanjutkan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Menyerah juga bukanlah keputusan yang tepat. Kita akan menyesal jika terlalu dini untuk memutuskan perjuangan. Itulah yang harus kita pahami, beberapa hal yang menjadi prolog dari apa yang kita sampaikan ini. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa nasihat perjuangan yang harus kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah, surat yang ke-54, yang kadang-kadang juga sering dinamakan generasi 554. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah berfirman, wahai kaum mukmin, kata Allah, siapa saja di antara kalian keluar dari Islam
murtad dari Islam, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang dicintai oleh Allah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersikap santun kepada orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad untuk membela Islam dan sama sekali tidak takut pada celaan siapapun. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui semua perbuatan kalian. Jadi poin yang pertama ini yang harus kita pahami, mungkin nanti di antara kita ada yang akan tergantikan dalam medan perjuangan. Ada yang tergantikan karena kelelahan, ada yang tergantikan karena menyerah, ada yang tergantikan karena keluar dari Islam. Itu semua menjadi sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi. Ada orang-orang yang berguguran di tengah jalan. Ada orang-orang yang tidak kuat menerima ancaman. Ada orang-orang yang tidak kuat menerima makian ataupun cacian. Ada orang-orang yang tidak sanggup bertahan karena kelaparan. Karena memang perjuangan membutuhkan kekuatan. Maka poin yang pertama ini yang harus kita pahami, selalu ada saja pejuang-pejuang yang akan berguguran, dan pastikan bukan kita itu. Karena kalau kita yang berada dalam posisi itu, jelas kita akan menjadi orang-orang yang tergantikan. Karena setiap fase perjuangan itu pasti ada yang akan memikul perjuangan. Itu sudah merupakan sunnatullah, berganti silih berganti, yang tetap itu perjuangan. Karena memang dunia ini tempat kita berjuang, dunia ini tempat kita berikhtiar, dunia ini tempat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan kewajiban pertama yang dibebankan oleh Allah kepada kita adalah menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin, menjadi pengayom, menjadi penjaga, yang semuanya itu pernah ditanyakan oleh malaikat kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, apakah kamu ingin menjadikan manusia menjadi khalifah? Padahal mereka senang menumpahkan darah. Pernah ditanyakan itu. Ya, tapi Allah menjawab, saya lebih mengetahui. Gitu ya, itu dalam Quran surah Al-Baqarah lengkapnya itu, ya kan? Jadi artinya apa? Dalam setiap fase perjuangan selalu ada pejuang-pejuang yang kelelahan. Jika kelelah karena mengusung kebenaran, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau lelah berjuang kemudian menyerah, ini yang menjadi masalah. Atau menyerah atau lelah hanya gara-gara tidak mendapatkan hasil dari keduniaan, ini yang menjadi masalah. Maka kalau kita lelah, istirahat sebentar, kemudian bangkit kembali untuk meneruskan perjuangan kita. Ingat ancaman Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita akan menjadi orang-orang yang tergantikan, dan ini menjadi hal yang buruk bagi kita. Manakala kita diganti hanya gara-gara kita tidak melaksanakan kewajiban kita memperjuangkan agama Allah, kita sibuk bermaksiat. Dan ingat, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan inilah yang menyebabkan kita lemah dalam perjuangan. Semua bentuk kemaksiatan akan melemahkan semangat juang. Segala bentuk kemaksiatan akan membuat kita berhenti dan lalai untuk meneruskan perjuangan. Dan ingat, syaitan, iblis, para pendengki-pendengki Islam berusaha membuat kita malas. Dan setan tidak akan pernah puas untuk menggoda kita walaupun kita sudah berbuat kemaksiatan. Setan gak akan pernah selesai dengan kita sampai kita mengatakan Allah tidak mau mengampuni kita. Nah, kalau kita sudah mengatakan Allah tidak akan mengampuni kita, selesai di situ. Kita tidak akan berusaha, kita akan lalai, kita akan malas karena merasa kita tidak akan diampunkan oleh Allah. Padahal Allah memiliki ampunan-ampunannya, kecuali kesirikan. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, ingat, kemaksiatan itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya kan, al-ma'siyah, ya kan, silsilah fi unukil asi. Kemaksiatan itu bagaikan sebuah belenggu yang mengelilingi leher para pelaku maksiat. Dan belenggu itu tidak akan pernah terbuka atau tidak akan pernah hancur tanpa istighfar dan taubat.
Maka mari kita mohon ampun kepada Allah atas segala kemaksiatan yang kita lakukan. Manakala hari ini kita merasa lelah, maka cepat mohon ampun kepada Allah. Karena mungkin kelelahan-kelelahan yang kita dapatkan karena kemaksiatan kita kepada Allah. Tidak semangatnya kita berjuang, tidak semangatnya kita melaksanakan kebaikan juga mungkin karena kemaksiatan-kemaksiatan itu. Maka poin yang pertama dari nasihat perjuangan kita adalah malam hari ini adalah jangan cepat lelah dalam berjuang, ya kan? Kelelahan adalah suatu hal yang wajar. Maka kalau lelah, istirahat sebentar. Bukan untuk meninggalkan perjuangan, istirahat untuk membangun kekuatan. Karena istirahat yang dikehendaki dalam Islam hanya itu, untuk membangun kekuatan. Bahkan mundur dari peperangan pun yang dibolehkan dalam Islam adalah mundur untuk mengatur siasat. Maka lelah kita, istirahat kita untuk membangun kembali kekuatan yang lebih hebat sehingga kita menjadi pemenang dalam setiap pertempuran. Jangan sampai Allah menggantikan kita. Yang kedua, firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 140. Coba dibuka Qurannya, surat ketiga ayat 140. Baca. Bismillah. Wahai kaum mukmin, jika pada perang Uhud sebagian kalian terbunuh, maka pada perang Badar sebagian kaum kafir yang memerangi kalian juga terbunuh. Kemenangan dan kekalahan dalam perang kami gilirkan di antara manusia. Allah ingin memberi bukti kebenaran kepada kaum mukmin dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak mencintai orang-orang yang enggan berjihad, karena hal itu adalah kezaliman. Allah berfirman dalam ayat ini, wahai kaum mukmin, jika pada perang Uhud sebagian kalian terbunuh. Karena memang di Uhud itu kaum muslimin banyak yang terbunuh. Dan itu karena kemaksiatan, ya kan? Kemaksiatan itu bukan hanya perzinahan, kemaksiatan itu bukan hanya hal-hal yang buruk, tapi kemaksiatan yang dilakukan para sahabat pada saat itu adalah meninggalkan pesan dari Rasulullah SAW sebagai seorang panglima perang. Rasulullah SAW saat itu menyuruh untuk seluruh pasukan pemanah di atas bukit Uhud tidak boleh turun apapun kondisinya. Tapi pada saat itu mereka menyimpulkan sendiri bahwa kondisi saat itu sudah menang. Maka turunlah pasukan pemanah sehingga mengakibatkan banyak yang terbunuh. Nah, itu kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang hari ini, ya kan? Para anggota biasanya menyimpulkan sendiri sebelum tabayun kepada ketuanya. Nah, ini yang menjadi masalah, ya kan? Sebagaimana perang Uhud ini pelajarannya banyak sekali yang bisa kita raih, ya kan? Bisa kita buka di situ. Nah, kemaksiatannya di antara di situ tidak taat, ya kan? Maka ingat, yang bisa merusak keimanan, yang bisa merusak kemenangan, yang bisa merusak kebaikan itu adalah kemaksiatan. Maka pada perang Badar sebagian kaum kafir yang memerangi kalian juga terbunuh. Kemenangan dan kekalahan dalam perang kami gilirkan di antara manusia. Allah ingin memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang munafik dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak mencintai orang-orang yang enggan berjihad, karena hal itu adalah kezaliman. Poin yang kedua dari nasihat perjuangan yang ingin kita sampaikan adalah perlu keistiqomahan. Maka pergiliran, kemenangan, kekalahan itu untuk mendeteksi siapa yang tidak istiqomah. Yang tidak istiqomah akan memunculkan kekecewaan sehingga dia menjadi munafik. Ya, maka Allah ingin memisahkan antara mukmin dengan munafik. Karena yang diberi kemenangan itu bukan kemunafikan. Yang diberikan kemenangan oleh Allah, kemenangan yang sejati adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya,
Andai perjuangan ini mudah, pasti banyak yang akan ikut. Andai perjuangan ini gampang, andai perjuangan ini mulus, andai perjuangan ini menghasilkan pundi-pundi, ya kan? Menghasilkan pundi-pundi kenikmatan, pundi-pundi uang, banyak yang ikut kepada kita. Tapi tabiat perjuangan ini adalah banyak kita justru meninggalkan kesenangan dunia untuk mengejar kesenangan di akhirat. Maka itu butuh keistiqomahan. Itu butuh keistiqomahan. Kalau jiwa tidak istiqomah, maka pasti akan memberontak, akan pasti berhitung-hitungan apa yang kita dapatkan dalam perjuangan. Kadang-kadang sampai kita meninggal pun sebagai seorang syuhada, kita belum meraih kenikmatan yang kata orang kenikmatan duniawi. Tapi itulah keistiqomahan, ya kan? Hakikat perjuangan itu adalah bangkit segera. Apabila kita kalah, bangkit segera. Apabila ada orang yang gagal di antara kita, bangkit segera. Artinya apapun kondisi yang kita hadapi dalam perjuangan, dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan mental yang kuat, dibutuhkan niat yang hebat, dibutuhkan jiwa yang istimewa, sehingga kemenangan-kemenangan bisa kita raih. Allah juga sampaikan dalam ayatnya dalam Quran surah Al-Ankabut, ya kan? Coba buka Al-Ankabut ayat terakhir itu. Ya kan? Walladzina jahadu fina. Coba dibuka. Ketemu? Coba baca. Artinya coba, siapa saja orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama kami dengan segala penderitaan, niscaya akan kami bukakan jalan-jalan keluar dari kesulitan mereka. Sungguh Allah selalu beserta mereka yang memperjuangkan agama Allah dengan baik. Tuh, lihat, ya kan? Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan segala penderitaannya, artinya mereka beristiqomah, enggak mundur, enggak menyerah apapun yang dihadapinya. Lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami. Allah menyertai orang-orang yang perjuangkan agama Allah dengan baik, ya, dengan penuh perhitungan, dengan penuh strategi, dengan penuh konsep, sehingga bisa memenangkan Islam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, buka Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37, mulai ayat 171 sampai 173. As-Saffat. Coba ini pakai mic. Mulai 171 sampai 173. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadi. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Terus. Sungguh telah Terus. 3 ayat. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah menjadi ketetapan kami atas hamba-hamba kami yang menjadi utusan kami untuk menghadapi musuh. Para utusan kami itu pasti kami beri pertolongan. Sungguh para rasul kami pasti menang. Sungguh, kata Allah, telah menjadi ketetapan kami atas hamba-hamba kami yang menjadi utusan kami untuk menghadapi musuh. Artinya kita pasti akan menghadapi musuh.
para pengusung-pengusung kebenaran, pengusung-pengusung kebaikan, pembela-pembela Islam pasti akan menghadapimu musuh. Para utusan kami itu pasti kami beri pertolongan, lihat, ya kan? Para pengusung-pengusung kebaikan, para pembela-pembela Islam, para penegak-penegak kebenaran pasti akan diberi pertolongan. Sungguh para rasul kami pasti menang. Itu dia. Maka poin yang ketiga yang ingin kita sampaikan pada nasihat kali ini adalah jangan pernah meninggalkan medan juang karena kecewa. Jangan pernah meninggalkan medan juang karena kekecewaan lamanya kita menang. Beratnya musuh yang kita hadapi. Banyaknya pasukan yang akan kita hadapi. Banyaknya strategi musuh yang harus kita lumpuhkan. Banyaknya konsep-konsep perjuangan yang harus kita buat untuk memenangkan pertarungan. Jangan menyerah, jangan kecewa terus menyerah. Karena apa? Nggak pantas kita kecewa karena Allah mengatakan kami pasti akan memenangkan. Kita pasti menang, kita pasti menang. Jangan pernah kecewa, ya kan? Para pejuang, ya kan, kesabaranmu bersama para pejuang lebih baik daripada kesenanganmu bersama orang-orang yang tidak mau berjuang, ya kan? Kesabaran kita dengan para pejuang walaupun itu berat. Kesabaran kita dengan para pengusung-pengusung panji-panji Islam, pengusung-pengusung kebaikan berat. Karena kita menghadapi musuh-musuh yang berat juga. Tapi itu lebih istimewa, itu lebih baik dibandingkan kesenangan kita bersama orang-orang yang enggan memperjuangkan agama Islam. Tak ada istilah menyerah dalam perjuangan. Teruslah bergerak dalam perjuangan. Karena nggak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Sama dengan ujian, ya kan? Ujian itu tidak ada ya kesia-siaan dalam ujian itu. Paling tidak kalau kita memenangkan ujian, kita menjadi pemenang dalam setiap ujian, paling tidak kita bisa menjadi kuat. Begitu juga perjuangan, nggak ada kesia-siaan dalam perjuangan. Allah begitu detail akan memberikan balasannya kepada kita, balasannya kepada para pejuang. Tinggal kita sabar doang, sabar. Maka poin yang ketiga adalah jangan kecewa. Buang rasa kecewa. Ya, buang rasa kecewa. Walaupun mungkin di saat kita masih hidup kita belum memenangkan perjuangan, Islam belum menjadi jaya, tapi bahagialah bahwa kita andil dalam event perjuangan. Ya, kita andil dalam event-event kebaikan. Poin yang keempat, buka Quran surat Hud. Surat yang ke-11 ayat 112. Coba baca. Pakai mic. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Wahai Muhammad, teguhkanlah hatimu dan hati orang yang bertaubat bersamamu sesuai perintah Allah kepadamu, dan janganlah kalian melanggar syariatnya. Sungguh Tuhanmu amat mengetahui apa saja yang telah kalian lakukan di dunia. Lihat, ya. Poin yang keempat ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, teguhkanlah hatimu dan hati orang yang bertaubat bersamamu. Jadi poin yang keempat dalam perjuangan itu kita harus teguh. Kita harus tegar. Ya, jangan mudah kecewa. Jangan mudah menyerah, jangan mudah balik kanan, gitu ya. Tegar aja, ya, teguh saja. Dan janganlah kalian melanggar syariatnya, karena begitu kita kecewa, begitu kita mundur ke belakang, begitu kita menyerah, maka sudah pasti kita melanggar syariat Allah. Karena dalam ayat yang lain Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Ya. Wahai kaum mukmin, apabila kalian bertemu dengan musuh kalian, fasbutu, teguhlah kalian. Nah, teguh.
Ingat, pejuang yang hebat bukanlah yang menang dalam setiap pertarungannya atau menang dalam segala halnya. Tetapi mereka yang hebat itu adalah mereka yang tegar ketika yang lain jatuh. Mereka yang tetap berjuang walaupun banyak yang meninggalkan perjuangan. Itu pejuang yang hebat, ya. Hebat itu bukan karena dia memenangkan setiap pertarungan, tapi hebat itu manakala yang lain gak mau berjuang, tapi dia tetap tegar berjuang walaupun sendirian, ya kan? Tetap berjuang. Maka nilai orang itu ada dalam perjuangannya, ya kan? Maka jangan pernah menyerah sebagaimana poin sebelumnya. Maka poin yang keempat ini adalah ketegaran. Ketahuilah amanah perjuangan terembankan kepada pundak para pejuang, bukan sebagai keluhan, bukan untuk kita mengeluh, ya kan? Amanah perjuangan kita emban, amanah perjuangan ini kita ambil, amanah dakwah ini kita teruskan, bukan untuk mengeluh, bukan untuk berputus asa juga, apalagi surut ke belakang. Ini adalah awal pembuktian siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Karena orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Nah, tanda Allah mencintai kita adalah dengan banyak ujian. Maka usahakan untuk tetap tegar, untuk tetap syikoh, untuk tetap sabat di dalam perjuangan. Maka poin yang keempat adalah ketegaran atau keteguhan. Jadilah pejuang-pejuang yang teguh. Jadilah pejuang-pejuang yang hebat. Ingat, pejuang yang hebat bukan memenangkan, ya kan? Tetapi bertahan manakala yang lain mundur. Bertahan manakala yang lain berlepas tangan. Bertahan manakala yang lain balik ke kanan. Nah, itu dia. Ya, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Poin-poin ini betul-betul harus terpatri di hati kita. Jangan sampai lepas, ya kan? Yang pertama poin tadi, yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Kalau lelah ya istirahat. Ya. Istirahat bukan untuk menyerah. Istirahat untuk membangun kekuatan. Istirahat untuk membangunkan, untuk membuat strategi. Kemudian istiqomah. Bangun keistiqomahan, kuatkan keistiqomahan kita. Kemudian yang ketiga, jangan mudah kecewa. Ya, jangan dikit-dikit kecewa, ya. Yang keempat, tegar. Dan poin yang kelima, buka Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Amat banyak nabi yang berperang bersama pengikutnya. Mereka tidak resah menghadapi musibah untuk membela Islam, tidak merasa lemah dan tidak pula merasa hina. Allah mencintai orang-orang yang tabah menghadapi musibah dalam perang. Coba lihat pesan Allah Subhanahu wa taala. Amat banyak nabi yang berperang bersama sebagian besar pengikutnya. Mereka tidak resah menghadapi musibah untuk membela Islam, tidak merasa lemah dan tidak pula merasa takut menghadapi musuh Allah. Allah mencintai orang-orang yang tabah menghadapi musibah dalam perang. Coba lihat, ya kan, poinnya Masya Allah, ya kan. Orang-orang yang benar-benar berjuang adalah tidak akan merasa resah menghadapi musibah-musibah dalam membela Islam. Musibah dijauhi oleh teman, musibah dijauhi oleh orang-orang terdekat, ataupun musibah-musibah yang lainnya, musibah kekurangan harta, musibah apapun juga, ya kan, nggak resah karena yakin kepada Allah. Tidak merasa lemah, nggak juga lemah melihat kekuatan musuh, nggak juga lemah melihat
kehebatan musuh, nggak juga lemah melihat apa yang sudah diraih oleh musuh-musuh Islam. Para pendengki-pendengki Islam nggak silau, gitu. Ya kan? Apalagi merasa takut. Mereka tidak pernah merasa takut menghadapi musuh. Allah mencintai orang-orang yang tabah menghadapi musibah dalam perang. Artinya, poin yang kelima ini adalah totalitas. Dalam perjuangan dibutuhkan totalitas. Kalau sudah totalitas, kita nggak akan resah. Total kita perjuangkan untuk Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima nantinya, tidak membuat kita lari dari medan peperangan. Karena kita sudah totalitas. Jangan sikap ganda, ya kan? Kalau menguntungkan, kita terus. Itu namanya sikap ganda. Ya, dalam perjuangan tidak membutuhkan sikap ganda. Manakala menguntungkan dunianya, ikut dia berjuang. Manakala merugikan dunianya, nggak ikut. Ya, ingat apapun yang dihadapi, musuh dihadapi, tegar, nggak lemah, nggak resah. Ya, maka Allah memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang tabah dalam perjuangan. Perjuangan tidak mengenal sikap ganda, harus totalitas. Mental juang harus hidup dan melebur dalam diri seorang pejuang. Nggak boleh lemah memikul amanah. Kerahkan dan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, tugas kita hanya berjuang. Maka totalitas dalam pergerakan, totalitas dalam manajemen, totalitas dalam konsep, totalitas dalam strategi, semua totalitas. Apapun perintah, apapun arahan, ikutin. Ya. Karena kita boleh tidak ikut arahan hanya dengan satu syarat atau satu asbab. La ta'atal makhluk bima'syiatil khaliq. Jangan kita berikan ketaatan kepada siapapun, ya, kalau dia menyuruh kita maksiat kepada Allah. Kalau enggak maksiat, total bergerak. Ya. Suka tidak suka, kalau sudah pimpinan menyatakan, ikut, ya kan? Itu dalam totalitas dalam pergerakan. Tidak memiliki wahan, sikap yang lemah dan mudah menyerah. Karena kalau sudah memiliki wahan, ini akan muncul sifat ganda, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Sifat ganda itu, ya kan? Kalau menguntungkan dunia, ikut. Kalau dikiranya meresahkan, tidak dapat apa-apa dari perjuangan, nggak dapat fulus, nggak dapat duit, nggak dapat harta, nah sudah mundur. Ya, mundur. Nggak boleh, totalitas. Kemudian seluruh obsesi semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Semuanya seperti itu, totalitas. Jangan sampai kita setengah-setengah. Nggak mungkin kita bisa menang kalau setengah-setengah tanggung, ya kan? Berjuang itu jangan tanggung. Berjuang itu total, ya kan? Berjuang itu mengerahkan segala daya upaya untuk memenangkan Islam, menyalurkan atau memberikan pengorbanan penuh terhadap perjuangan Islam. Iwalifidin arasadakumullah, ya kan? Ada 5 poin yang sudah kita sampaikan dalam rangkaian nasihat perjuangan. Masih ada 6 poin yang insya Allah akan kita sampaikan besok insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sehingga betul-betul mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat kita bersemangat dalam berjuang. Karena ada poin-poin yang harus betul kita lazimi dalam kehidupan kita. Susah senang dalam perjuangan kita nikmati. Berat ringan harus kita berangkat. Infiru hifafan wasiqala. Berangkatlah kamu berjuang dalam kondisi ringan maupun berat. Total, ya kan? Tegar, istiqomah. Jangan munculkan kekecewaan. Karena seorang pejuang tidak pantas kecewa manakala Allah sudah memberikan janjinya akan memenangkan para pejuang. Maka tugas kita adalah berjuang, memantapkan diri agar bisa menjadi motivasi bagi generasi-generasi berikutnya. Teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menolak untuk hijrah. Beliau mengatakan, kalau saya harus pergi meninggalkan apa yang sudah kita yakini, ya, siapa yang akan memberi contoh kepada generasi-generasi penerus? Maka kita harus memikirkan ini. Jangan pernah mundur dari medan juang. Jangan mundur dalam upaya untuk menegakkan Islam. Karena mungkin mudah-mudahan kemenangan mungkin belum bisa kita raih sampai ajal kita. Tapi paling tidak kita meninggalkan sebuah
perjuangan atau sebuah contoh teladan bagi generasi-generasi penerus kita. Dengan totalitasnya kita berjuang dan berkorban. Mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Masih ada 6 poin yang perlu kita sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.